Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis Rumahan Putri, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membagikan pengalaman cara pengembangbiakan sukulen. Keluarga sukulen itu sebenarnya banyak banget ya. Bahkan kaktus sendiri itu termasuk jenis sukulen. Nama sukulen itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu sucos. Nah, kaktus dan lidah buaya sebenarnya juga termasuk ke dalam tanaman sukulen ya, teman-teman. Salah satu contoh sukulen itu adalah Haworthia. Haworthia itu bisa dibilang mirip dengan aloe, namun memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dan laju pertumbuhannya pun agak sedikit lambat ya. Nah, ini adalah tanaman sukulen yang sudah berkembang biak ya melalui tunas sebenarnya. Jadi ini contoh anakan sukulen Haworthia yang tumbuh dari akarnya ya, bertunas sampai tumbuh di kolong pot. Kemudian ini juga jenis sukulen yang mengalami perkembangbiakan generatif ya. Jadi sudah menghasilkan tanaman baru. Nah, yang awalnya dari biji ya, teman-teman. Nah, ini tumbuh juga di bagian batang bekas bunga ya, bekas bunga yang tumbuh kemudian berkembang menjadi anakan. Ini adalah jenis Haworthia zebra. Jadi tumbuhnya juga dari tunas-tunasnya ya, di tunas bagian samping. Nah, ini sudah banyak anakan Haworthia baru yang tumbuh. Kalau mau dikembangbiakan lagi ya kita harus memetik ya, tinggal dipetik saja bagian Haworthia yang tumbuh. Lalu kita tanam kembali ya di media tanam yang baru dan di tempat yang baru. Mudah banget sebenarnya cara pengembangbiakan sukulen jenis Haworthia zebra ini ya guys. Dan tadi kita akan menjelaskan juga ya bahwa Haworthia itu bisa berkembang dengan cara vegetatif ya, dari daun, stek daunnya. Kemudian ini contoh jenis sukulen Haworthia ya yang sudah tumbuh dari daun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya. Jadi daunnya itu kita geletakkan saja di media tanam, maka nanti akan muncul tunas tumbuhan yang baru. Kalau ini juga jenis sukulen ya teman-teman, karena sudah meninggi batangnya dan daunnya sudah menjadi jarang-jarang, lalu di bagian atas kita potong. Ini dia potongannya. Nah, bagian atas tanaman sukulen itu bisa kita potong. Inilah yang akan kita tanam kembali di media tanam yang baru dan di pot yang baru ya teman-teman. Ini banyak banget yang udah bisa kita tanam sendiri di medianya yang baru, karena juga sudah panjang banget, jadi harus kita kembangbiakan lagi. Ini dia yang sudah kita petik ya, bagian atasnya nanti akan tumbuh lagi ya di bagian ketiak daunnya. Nah, kalau daun-daunnya yang sudah protolan atau yang sudah patah bisa kita tanam ya. Ini contohnya daun-daun dari sukulen yang kita tanam. Itu ada akarnya ya, akar-akarnya muncul. Nah, berikutnya nanti akan muncul juga tanaman baru dari sana. Nah, sebenarnya sukulen ini gampang banget ya bisa ditumbuhin. Kalau penyiramannya juga tergantung dari trik panasnya matahari ya. Kalau memang sedang itu kita bisa menyiramnya agak 7 hari sekali. Nah, tapi kalau memang dingin kita bisa menyiramnya lebih dari seminggu ya, atau 9 atau sampai 10 hari supaya
sukulennya tidak busuk ya. Oh iya, ini ada sukulen yang sudah berakar. Nah, ini juga sukulen yang kita petik ya dari indukannya, supaya kita tanam ke media yang baru. Nah, ini dia contoh sukulen yang kita potong ya di bagian atasnya. Kita berharap nanti di bagiannya itu akan tumbuh tunas yang baru ya di bagian batang ataupun di ketiak daun. Nah, ini contoh lagi daun sukulen yang sudah tumbuh tunasnya ya teman-teman. Tuh lihat, wow, kalau sudah besar kita bisa pindahin, kita bisa pisahin dari daun asalnya dan kita pindahkan ke pot yang baru. Ini ya ada jenis agave. Nah, ini kaktus panda, sama juga sih, dikembangbiakkan melalui daun ya, sudah tumbuh dan sebentar lagi kita pindahkan. Nah, ini adalah media tanam untuk penanaman sukulen yang baru saja kita petik ya teman-teman. Ada kokopit, ada pasir, ada sekam bakar dan pupuk. Kita campur ya semuanya bahannya. Jadi kita di sini dominan kokopit dan pasir ya. Jadi memang kita buat poros sama seperti dengan menanam kaktus ya. Hanya saja di sini kita tidak menggunakan pasir malang. Kita siapin potnya, kita alasin tisu biar medianya itu nggak gampang berjatuhan ya dari lubang di bawah. Tuh sudah banyak banget sebenarnya sukulen yang udah bisa kita tanam sendiri. Kita perbanyak dari indukannya ya, karena kalau nggak kita tanam lagi biasanya yang tumbuh itu hanya batang yang akan semakin meninggi di tanaman induknya. Nah, sayang banget kalau nggak dikembangbiakan, jadi kita potong di bagian atasnya. Oke, kita sudah menuangkan ya media tanam yang tadi ke dalam wadah pot ya. Terus kita letakkan aja ya, kita letakkan sukulen di atasnya, agak kita tekan sedikit ya, kita tekan sedikit tapi juga tidak terlalu sampai masuk ke dalam ya, agar bekas potongannya tadi itu terkena saja dengan media tanam. Diletakin semuanya, kita letakkan saja ya, tanpa harus kita tekan sampai ke dalam banget, ditekan sedikit aja. Nah, sudah jadi ya, penanamannya sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan membiarkan tanaman sukulen ini sampai 3 hari ya tanpa disiram. Jadi kita mau mengadaptasikan dulu bagian bawah sukulen tadi itu dengan media tanamnya supaya tidak terjadi stres ya pada media tanam. Jadi kita nggak boleh siram dulu. Kalau sudah 3 hari, sekitar 3 hari ya, itu baru kita siram. Oke, kita tunggu ya sampai akarnya mulai tumbuh. Nah, ini dia contoh sukulen yang kita kembangbiakkan dengan cara dipotong tadi. Itu lihat akar putih halusnya ya, sudah tumbuh sedikit demi sedikit. Nah, itu dia hasilnya. Nah, sudah kelihatan akar putihnya ya, akar halusnya. Ini menandakan sukulen itu sudah tumbuh ya teman-teman, dan sudah bisa mandiri ya, tanpa harus
dipisahkan dari induknya. Ini adalah kondisi setelah 1 minggu. Sukulen masih segar, walaupun akarnya masih belum kelihatan ya. Mungkin kita akan melihatnya beberapa hari ke depan, tapi di sini kita sudah bisa mencatat bahwa tanaman sukulen itu bisa kita kembangbiakkan dengan cara dipotong di bagian atasnya dari induknya tadi ya. Kemudian kita masukkan ke media tanam. Oke, selamat mencoba. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.